Maka Imam Ali itu mengartikan takwa itu apa? Yang pertama al-khaufu minal jalil. Ya, ada apa? Rasa takut. Kebayang itu azab-azab Allah. Tidak sanggup kita, ya, kalau kita ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Imam Ali, al-amal bitanzil, karenanya lah kita perlu kuatkan hubungan kita dengan Allah dengan cara beramal. Dan induk amal itu adalah sholat yang pertama. Ya. Al-amal bitanzil. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Maka dalam proses tazkiyatun nafs itu, mensucikan diri itu perlu namanya apa? Ridho. Maka kemudian kita tambahlah, ya, sholat fardu kita itu dengan sholat nawafil. Nah, yang utama ini juga tangga-tangga. Ustadz, kan sholat nawafil itu, nafilah itu, yang sunnah itu kan banyak. Dari mana kami mulai Ustadz? Kalau kami mulai semuanya borek juga Pak Ustadz. Yang 5 waktu lah borek ini. Bagaimana ini yang sunnah-sunnah ini? Apa harus sekaligus semuanya? Enggak. Allah itu tidak pernah meminta kita untuk yang langsung melejit yang tidak pernah. Ya, jangankan meminta untuk amal-amal ta'ah, pertaubatan saja dari segala bentuk maksiatnya manusia itu Allah tidak meminta yang jauh. Allah maafkan. Bayangkan kezuliman yang luar biasa dilakukan oleh seseorang itu ketika dia kembali kepada Allah, ya, diselesaikan, dianggap selesai oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kasih Pak. Jamaah salat subuh yang berbahagia, pertama sekali tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan kasih sayang yang senantiasa Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Masih diberikan kesempatan untuk hidup, kemudian diberikan kesehatan, diberikan ketaatan. Jadi ketaatan itu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Berapa banyak hari ini manusia yang bermaksiat, dan maksiatnya maksiat yang besar, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 7,4 penduduk bumi saat ini, 7,4 miliar penduduk bumi saat ini yang mengikrarkan, yang bersyahadat itu 2,4 miliar. Berarti kebanyakan manusia tidak bersyahadat. Masya Allah. Ini tentu kemaksiatan yang besar. Tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kondisinya saat ini. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah, ya, ketaatan, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan faraid, kita tunaikan. Dekatkan diri kita dengan an-nawafil, juga kita tunaikan. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagian dari ketaatan kita hari ini adalah majelis ilmu. Mudah-mudahan
Majelis ini senantiasa dalam naungan malaikat. Majelis ini senantiasa diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majelis ini ya menghadirkan sakinah ke setiap hati dari kita yang hadir di sini khususnya. Kemudian majelis ini adalah majelis yang selalu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang per orangnya, wa dzakarallahu fi man indah. Ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasuna kitaballahi wa sunnata nabiyhi illa haffat alaihimul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini diberikan istiqomah dalam mengikuti majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, mari kita bersolawat dan menyampaikan salam kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal yang menjadi tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengutus, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau. Yang pertama yang terkait dengan membacakan ayat-ayat Allah, tilawah. Yang kedua adalah tazkiyah, wa yuzakkihim, mensucikan diri. Dan yang ketiga ta'lim, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada yang terkait dengan tilawah, membacakan ayat-ayat Allah. Ada yang terkait dengan tazkiyah, mensucikan diri, dan ada yang terkait dengan taklim, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Ini hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia kapan saja, di mana saja. Membacakan ayat Allah agar kemudian manusia tahu dia adalah hamba Allah. Tazkiyah, mensucikan diri. Dia tahu ketika dia bisa membaca ayat-ayat Allah, maka dia beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah. Kemudian ibadah yang memiliki nilai. Nah, bagaimana ibadah yang memiliki nilai ini? Maka Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang pentingnya keikhlasan, ikhlasul ubudiyah. Yang pertama, menjadi hamba dengan ibadahnya, dan yang kedua adalah keikhlasan. Berarti menjadi hamba yang ikhlas. Nah, yang ketiga, dalam proses menyempurnakan ibadah seorang hamba dengan keikhlasannya ini mesti disempurnakan dengan al-qiyam biwajibil istikhlaf. Adanya kepemimpinan. Dan kita tidak ingin memahami kepemimpinan itu dalam arti yang sempit. Karena manusia itu tidak hidup sendiri. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kehambaan seseorang, dia menjadi ibadullah, ibadur rahman yang mukhlisina lahuddin, dengan keikhlasannya dikaitkan dengan kewajiban menjalankan kepemimpinan, karena interaksinya dengan makhluk yang lain, interaksinya dengan sesama manusia. Maka kemudian ada yang namanya amal jama'i, ada namanya jamaah, dan menjadi bagian dari pilar keimanan. Yang pertama itu mengimani
bahwasanya Islam itu adalah jalan keselamatan. Jalan hidup kita ya Islam. Maka kita pahami Islam itu dengan baik. Totalitas kita dalam mengislamkan diri kita. Nah, yang kedua pilar iman itu adalah mewujudkan masyarakat yang islami, al-mujtama al-islami. Maka di sini ada kewajiban kepemimpinan karena mewujudkan yang namanya jamaah al-islami. Masyarakat muslim. Masyarakat muslim itu yang pertama adalah ciri khasnya mereka menyembah Allah dan tiada mensekutukan Allah. Bagaimana mewujudkannya? Ada ar-rasul yang diikuti. Bagaimana mewujudkannya setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita ikuti? Maka ada ulil amri, al-khulafa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mentaati khulafa ar-rasyidin yang menjadi bagian dari ulil amri. Ya. Kemudian a'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Karena apa? Menjaga yang namanya masyarakat islami. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi yang lain untuk menguatkan pilar iman yang berkaitan dengan mewujudkan masyarakat yang islami ini ada namanya apa? Ukhuwah. Persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Mentautkan, karena ternyata manusia ini satu dengan yang lain berbeda kepentingan. Kadang sampai keluar dari tujuan. Dalam proses dia beribadah kepada Allah, dalam proses mengikhlaskan dirinya kepada Allah, ternyata salah jalan, salah rumah yang mestinya dia masuk ke rumah Allah, perginya ke selain rumah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pentingnya ukhuwah, persaudaraan yang ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang mengingatkan dia untuk berada pada jalan albir sehingga mereka menjadi abror. Kemudian jalan takwa sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-ukhuwah. Dan dijelaskan oleh Islam bagaimana menguatkan yang namanya ukhuwah itu. Alal birri wat taqwa itu dengan apa? Terhadap saudara kita, ketika mengajak dia, kemudian kita mendapatkan perlakuan yang tak semestinya kita dapatkan, kita harapkan, dan kita bersabar dengan cara melapangkan dada. Ini bagian dari tazkiyatun nafs. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, seorang mukmin yang dia bergaul tidak hanya bahkan dengan saudaranya, tapi dengan orang banyak, dan bersabar atas perlakuan mereka, itu lebih baik dari seorang mukmin. Jadi sama-sama mukminnya, tapi ini mukmin yang bergaul dan bersabar atas perlakuan saudaranya, itu lebih baik dari mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak bersabar atas perlakuan saudaranya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari. Masya Allah Bapak dan Ibu sekalian, di atas pilar ukhuwah. Dan contoh hidupnya itu adalah di masa Rasulullah SAW ada yang namanya muhajirin. Dan contoh hidup itu juga ada di masa Rasulullah namanya ansar. Diabadikan oleh Al-Quran bahwasanya ukhuwah itu nyata dalam membentuk masyarakat yang islami itu. Bagaimana orang-orang muhajirin yang berhijrah meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, nggak mau Islam. Dia membawa apa yang melekat pada dirinya saja. Kemudian dia bertemu dengan saudara-saudaranya dari Ansar. Yang muhajirin ini betul-betul karena Allah. Yang Ansar ini menerima saudaranya yang belum dia kenal, tapi dia tahu ini saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim.
Nah ini. Jadi dari ukhuwah itu lahir yang namanya apa? Cinta. Al-hub. Cinta, kalau cinta itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tiada membatasi cinta itu. Tapi bagaimana kemudian dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Bayangkan Pak, ya, sikap lapang dada dari seorang muslim ketika dia bersama-sama dengan saudaranya. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana ya perbedaan-perbedaan yang terjadi dari satu orang ke orang yang lain beda-beda. Ya, seperti perbedaan antara kita yang hadir di sini walaupun sama-sama sholat subuh, sama-sama berzikir, sama-sama majelis ilmu, tapi perbedaan itu nyata nggak? Nyata. Tapi kemudian dilatih kepada mereka, diajarkan kepada mereka ukhuwah yang nyata, wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Itu apa? Sikap lapang dada yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatus sadri. Dan itu juga menjadi bagian dari proses tazkiyatun nafs. Satu, membacakan ayat-ayat Allah, ini ada persaudaraan. Tapi di sisi yang lain ada dinamika bersaudara itu. Maka kemudian ada proses yang namanya tazkiyatun nafs. Dengan cara apa? Berlapang dada. Maka nanti insya Allah ya kajian-kajian tema pertama dari tazkiyatun nafs ini akan kita bahas. Tapi kita ingin secara utuh dulu kita mendapatkan gambaran tentang apa? Bagaimana mensucikan diri ini, tazkiyatun nafs. Ya. Sikap berlapang dada seseorang terhadap saudaranya, apapun kondisi, ya, seperti apapun situasinya. Kebayang nggak kira-kira berapa orang yang hijrah ketika itu ke Madinah? Ya, jadi pendatang di kota Madinah. Ya, dan Madinah dengan segala apa? Dengan segala keterbatasannya. Dan sahabat-sahabat dari Ansor itu juga dengan segala latar belakang dan keterbatasan mereka. Apalagi wahyu masih turun, dalam keadaan turun wahyu, belum banyak aturan-aturan syariat-syariat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Tapi kemudian diletakkan ya sebuah kaidah, yaitu mempersaudarakan. Kemudian sikap yang nyata dari persaudaraan itu adalah salamatus sadri wala yajiduna fi sudurihim. Dan Allah menyebut secara general, berarti orang-orang Ansor itu ya begitulah tabiat mereka. Karena Allah menyebutnya wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan tidak hanya sikap lapang dada yang mereka tunjukkan, tapi sampai kepada apa? Lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri, padahal dia membutuhkan sesuatu ya, untuk menopang kehidupannya, ya, maisyah dia, ya, dia butuhkan rumah misalnya, ya, untuk menghindari dari apa namanya cuaca, ya, dia membutuhkan misalnya apa pekerjaan-pekerjaan seperti Sa'ad bin Robi misalnya, ya, dia punya kebun untuk ya menafkahi keluarganya, tapi kemudian dia nampakkan bagaimana dia peduli terhadap saudaranya, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, walaupun mereka dalam keadaan membutuhkan. Kemudian Allah mengingatkan wa may yuqa syuhha nafsihi. Nah, ternyata ya kenyataan itu ada di tengah-tengah masyarakat apa yang namanya kekikiran. Tapi kemudian mereka mengikis kekikiran itu ya dengan mementingkan saudaranya daripada dirinya itulah proses. Satu, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala mereka sebagai hamba yang nilainya adalah keikhlasan, tapi di sisi yang lain mereka dengan dinamika yang ada di masyarakat ada proses tazkiyatun nafs, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri, atau paling tidak minimal berlapang dada terhadap
saudaranya. Maka dalam kajian tazkiyatun nafs ini, ya dia selalu berkaitan dengan ahwalul qulub. Terkait dengan apa? Kondisi hati. Dan hati itu tempat berlabuhnya takwa. Maka dikatakan oleh Allah taqwal qulub. Ya. Dan itu yang menjadi masalah, bahkan menjadi krisis hari ini. Ya. Krisis tazkiyatun nafs. Kita bicara tentang fikih, ibadah. Ya, kita mulai dengan toharoh. Toharoh asyab. Bagaimana suci pakaian kita dari najasah, dari najis, dari kotoran. Kemudian badan kita, ya, sehingga kemudian ada sarana yang namanya air untuk bersuci. Bersuci itu ada ya macam-macamnya, masya Allah. Tapi kemudian lebih jauh daripada toharoh, ya, yang kita kenal itu ada nama toharatun nafs. Yang itu disebut dengan tazkiyatun nafs, kebersihan hati. Karena apa? Kepentingan kita ini karena kebodohan kita atau karena kezoliman kita. Terjadi hiruk pikuk dinamika yang luar biasa, bahkan tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam keluarga sekalipun. Lain anak, lain orang tua, lain bini, lain pula laki. Kan begitu kan? Ya, ya Bu. Nah itu. Maka tazkiyah itu menjadi paket utuh. Ya, dari paket kehidupan kita membersihkan diri itu. Maka yang pertama, ya, dalam proses tazkiyatun nafs itu kita memahami dulu posisi kehambaan kita. Dan seorang hamba ini, ya, dia tahu kehambaan itu adalah bagian dari fitrah. Jadi menjadi hamba Allah itu bagian dari fitrah. Nah itu yang Allah sebut di dalam surah Al-Isra itu apa? Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi posisi kehambaan kita di alam arwah sudah dipertegas oleh Allah tentang posisi kehambaan kita menjadi hamba Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala. Jelas Pak? Ya, itu yang dikatakan fitrah. Yang di atas fitrah itulah kita diciptakan oleh Allah, dan fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri kita. Ya, dikatakan fitrah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, melekat dalam diri kita. Ya, itu namanya fitrah. Nah, fitrah kita itu adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Berkesaksian dengan kesaksian yang namanya kesaksian rububiyah. Ya, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah fitrah, kita mengetahui fitrah kita, ya, kita mesti membuktikan di atas fitrah itu dengan ibadah-ibadah. Yang terkadang Allah menyebutnya dengan amal soleh, berarti dia lebih luas, Pak. Dan amal soleh itu menjadi rukun setelah bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkesaksian tiada Tuhan selain Allah. Kemudian Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, yang ketiga adalah amal soleh. Nah, amal soleh ini induknya, ya, adalah sholat. Maka sholat menjadi bagian yang terpenting dalam proses tazkiyatun nafs. Ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang pentingnya sholat. Al-qiyam bis shalah. Ya, aqimus shalah, mendirikan sholat. Nah, kalau sudah kebayang sama kita yang namanya mendirikan itu, berarti dia harus apa? Kokoh. Ya, mendirikan sholat. Dalam Al-Quran Allah katakan, kenapa sholat? Ya kan? Karena sholat itu yang menjadi apa? Barometer kehambaan seseorang
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu yang asasi. Jadi kalau mau mengetahui kehambaan kita, yang di atas kehambaan itu kita diciptakan oleh Allah, maka sholat inilah menjadi barometer utamanya. Nah, haddul adna dari sholat itu yang menjadi barometer hubungan seorang hamba dengan yang dihambakan Allah Subhanahu wa taala adalah menjalankan faraid. Maka 5 waktu itu mesti ditegakkan. Itu haddul adna, standar minimal. Ibarat rumah tuh minimalis. Ditetapkanlah ya, bosnya rumah yang minimalis itu ya standarnya adalah 6 kali 6 ya. Gitulah kira-kira ya. 6 kali 6 ya. Itu jangan kurang dari 6 kali 6, walaupun kemudian di apartemen-apartemen di daerah-daerah yang susah sekali untuk mendapatkan lahan, diminimalkan lagi menjadi tipe 21 ya. Ada tipe 36, ada tipe 21A. Minimalnya seorang hamba itu dalam kaitan hubungannya dengan Allah, dengan sholatnya adalah menjalankan 5 waktu. Tapi kemudian dinaikkan standarnya dengan menjalankan namanya sunnah an-nawafil. Makanya Allah dalam hadis qudsi itu mengatakan ya, kalau seseorang dia bertakarrub kepada Allah ya dengan standar minimal, menjalankan yang fardu ini, kemudian dia tambah ya takarrub dia, pendekatan dia kepada Allah dengan nawafil, itu nanti bisa menghasilkan yang namanya apa? Cinta mahabbah. Nah, itu dia. Maka sulit sebenarnya ketika seseorang menjalankan ibadah ini dengan yang fardunya tanpa nawafilnya untuk menghasilkan yang namanya cinta mahabbah. Makanya Allah itu menggaransi kalaulah sholat yang fardu yang standar minimal itu dinaikkan terus ya, dengan menjalankan ibadah-ibadah sholat sunnahnya itu, Allah menggaransinya dengan mengatakan ya, aku akan mencintainya hatta uhibbah. Nah, itu dia meraih cinta ya. Karena cinta itu kan sesuatu yang apa? Lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Al-hubbu, maka dikatakan oleh para ulama al-hubbu ya lubus syai'. Cinta itu adalah inti sesuatu atau relung kalau bahasa kitanya. Hubbus syai'. Ya. Di sisi yang lain Imam Ibnul Qayyim mengatakan al-hubbu itu adalah apa? Al-imsak. Cinta itu adalah menahan, sikap menahan seseorang. Ya, menahan dari apa? Dari kemaksiatan. Ya, al-imsak. Nah, berarti dia ya sama juga artinya dengan apa? As-sabru. Sama juga artinya dengan apa? As-saumu. Ya, puasa. Nah, tapi sarananya yang berbeda. Nah, ini Pak. Ya, nah, karena semua ini sebenarnya adalah aliyat. Sarana-sarana ya untuk apa? Untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi fungsinya Rasul itu sama dengan ya apa misi kita, yaitu apa? Membaca ayat-ayat Allah, kemudian membersihkan diri, kemudian mendapatkan ilmu ta'lim. Ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kita baru ya kadang ini sekarang baru sebatas apa? Wa yu'allimuhumul kitab. Tahu hukum-hukum. Padahal sebenarnya kita ini tidak sampai ya dihukum saja, tapi harus sampai ke level yang di atas hukum. Itu namanya hikmah. Ya, dari asal yang sama, ha, kaf dan mim, tapi beda hukum dengan hikmah. Nah, kalau hukum itu 5 saja kan? Kalau mau diapakan 2 saja. Hukum yang 5 ini apa? Yang perintahnya wajib, kemudian sunnah. Yang larangannya haram dan makruh. Kemudian baru mubah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang paling banyak itu hukum apa? Hukum terkait dengan perintah atau terkait dengan larangan? Hah?
Terkait dengan perintah atau terkait dengan larangan? Terkait dengan yang mubah. Itulah ya hikmah dari Allah, rahmah juga dari Allah, kasih sayang Allah. Karena Allah tahu ya proses membaca ayat Allah itu tidak mudah. Dan proses manusia untuk mensucikan dirinya juga tidak mudah, dan proses manusia belajar pun tidak mudah. Ya, ada namanya tilawah, ada namanya tazkiyah, ada namanya taklim. Nah itu nggak mudah Pak. Ya, makanya ada standar-standar yang dibuat oleh Allah agar kemudian amal-amal kita itu bisa berjenjang naik, kata orang. Ada istilah berjenjang naik, bertangga turun. Maka at-tadarruj, ya, apa namanya itu? Ya, berjenjang-jenjang itu penting dalam amal itu. Ya, sehingga seorang hamba itu betul-betul dia merasakan apa? Mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat yang disertai dengan ya salat-salat yang fardu disertai dengan salat-salat yang sunnah, itulah yang kemudian bisa mencapai yang namanya mahabbah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah, ya, kalaulah aku sudah mencintainya, maka apa? Penglihatannya, pendengarannya, kemudian apa lagi? Hatinya, ya, bahkan tangannya, kakinya, ya, itu semua yang memperjalankan dan mengarahkan kepada jalan Allah, di jalan Allah, sehingga kemudian dia istiqomah di jalan Allah adalah Allah, sebut oleh Allah, sampai kemudian dia punya keinginan, ya, kemudian dia berdoa kepada Allah. Apa kata Allah? Dan ketika dia punya keinginan, dia berdoa kepada aku, kabulkan. Masya Allah. Ya, sebagaimana ketika dia meminta ampunan Allah, karena cinta ini Pak, ya, dia tidak berdiri sendiri. Cinta ini dia dibarengi dengan apa? Al-khauf. Makanya takwa itu artinya dua juga. Yang satu adalah menguatkan hubungan dengan Allah, ya, taqwa. Takwa itu juga artinya apa? Takwa, yang artinya apa? Takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ali itu mengartikan takwa itu apa? Yang pertama al-khaufu minal jalil. Ya, ada apa? Rasa takut. Kebayang itu azab-azab Allah. Tidak sanggup kita, ya, kalau kita ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata Imam Ali, al-amal bitanzil, karenanya lah kita perlu kuatkan hubungan kita dengan Allah dengan cara beramal. Dan indu amal itu adalah salat yang pertama. Ya. Al-amal bitanzil. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Maka dalam proses tazkiyatun nafs itu, mensucikan diri itu perlu namanya apa? Ridho. Maka ada istilah qanaah, nanti kita belajar tentang qanaah. Berat demi Allah. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan begini, ya, man aslama, siapa yang kemudian diberikan oleh Allah keislamannya. Dalam hadis yang dikatakan, ya, seseorang yang diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Tapi kemudian Allah memberikan dia kehidupan yang berkecukupan saja. Ya, kehidupan berkecukupan, kalau berlebih tidak ada masalah, ya enggak? Tapi berkecukupan, kafafan kata Rasulullah. Ya, diberikan dia kehidupan berkecukupan. Kalau bahasa awaknya apa? Gini, yang penting ada apa istilahnya? Ada yang sering ini yang penting ada apa istilah yang berkecukupan itu? Kan ada istilahnya kan? Ya, saya ini hidupnya yang penting ada, ya, pas dibutuhkan ada, itu masih penting. Ini berkecukupan, kafafan, bahasanya Rasulullah itu ada kafaf. Kafaf itu artinya apa? Memang betul-betul ya cukup untuk makan lah. Tapi kemudian Rasulullah katakan wa qanna'ahullah,
tapi kemudian Allah kasih dia qanaah. Selesai dia. Ya, qanaah. Qanaah itu apa? Keadaan ridho dalam segala situasi dan kondisi. Siap nggak kita? Ya, kebayang nggak? Ini mohon maaf. Ya, seperti apa sih kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina Gaza sekarang? Nah, tadi saya dengar temannya Pak Imam ini dari Mesir, dari perbatasan Mesir dengan Gaza, ya, Arish namanya. Nah, saya pernah ke sana, ya, wah tempatnya indah sekali. Dia udah ke pinggir pantai. Ya. Makanya tadi saya tengok orang Mesir. Kalau model begini ini orang Mesir orang mana gitu. Karena beda-beda Pak. Ya sama juga kita orang Minang, orang Ocu, orang Batak. Dia beda-beda juga ininya kan. Wajah-wajahnya. Nah ini. Maka Allah kasih dia apa? Qanaah. Sikap ridho dengan pemberian Allah. Apalagi ya dalam tingkat sedikit kita pengennya 10, Allah kasih kita 4 atau 5. Sementara kita sholatnya oke, sholat malamnya iya, ya. Tapi kemudian Allah kasih kita kurang dari yang kita harapkan. Ar-ridha bil qalil. Maka itulah sesungguhnya menjadi makna dari makna ketakwaan. Baru kemudian Imam Ali mengatakan definisi takwa itu adalah apa? Al-isti'dad li yaumir rahil. Mempersiapkan diri dalam perjalanan ya menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Takwa. Ya, takwa itu diartikan apa? 4 hal. Takut dengan azab Allah, menjalankan perintah Allah, kemudian ridho dengan yang sedikit dan mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholat itu ya dalam rangka takwa tadi. Maka kemudian kita tambahlah ya sholat fardu kita itu dengan sholat nawafil. Nah yang utama ini juga tangga-tangga. Ustadz kan sholat nawafil itu, nafilah itu, yang sunnah itu kan banyak. Dari mana kami mulai Ustadz? Kalau kami mulai semua nih borek juga Pak Ustadz. Yang 5 waktu lah borek ini. Bagaimana ini yang sunnah-sunnah ini? Apa harus sekaligus semuanya? Enggak. Allah itu tidak pernah meminta kita untuk yang langsung melejit yang tidak pernah. Ya, jangankan meminta untuk amal-amal ta'ah. Pertaubatan saja dari segala bentuk maksiatnya manusia itu Allah tidak meminta yang jauh. Allah maafkan. Bayangkan kezuliman yang luar biasa dilakukan oleh seseorang itu ketika dia kembali kepada Allah, ya, diselesaikan, dianggap selesai oleh Allah. Ya. Itulah cintanya Allah Subhanahu, kasih sayang Allah itu begitu. Maka dalam proses tazkiyatun nafs ketika kita merasakan kasih sayang Allah ini betul-betul, ya malu kita ketika kita tidak mau mensucikan diri kita. Betul Pak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, setelah yang fardu itu apa yang dekat dengan sholat fardumu itu? Sholat rawatib. Nah kan gitu kan? Maka tidak jauh dari sholat fardu. Maka sebagian ulama menjelaskan, ya, sholat nafilah, sholat sunnat, ya, setelah sholat fardu itu adalah sholat rawatib. Tidak jauh dia. Tapi kadang susah Ustaz mengkondisikan sholat rawatib. Iya kalau sholat fardunya sendiri. Karena itulah dianjurkan, bahkan muakkadah, ditekankan. Dia anjuran tapi ditekankan. Itu namanya sunnah muakkadah. Sholat fardu itu berjamaah. Biar kemudian dapat ya peningkatan kualitas dengan apa? Dengan sholat rawatib. Maka ba'dal faraid rawatib.
Mau qobliyahnya silakan, mau ba'diyahnya tafadhol, nggak ada masalah. Tapi kemudian Rasulullah ingin, ya kalau ingin maksimal rawatibnya, maka minimal sholat rawatib itu 12 rakaat. Makanya yang 14 jangan dipersalahkan. Bahkan mohon maaf, untuk tahap-tahap awal, nah ini proses tazkiyatun nafs. Untuk tahap-tahap awal, Ustaz kalau udah boleh itu boleh aja Pak Ustaz. Iku yang 7 boleh, iku aja lah boleh, tambahlah 2 boleh lagi. Udah ambil 2. Enggak apa-apa Pak. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, ya, setelah Rasul mengatakan 12 rakaat, ya, yang dijalankan oleh seorang hamba itu, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kadang dinampakkan oleh Rasulullah efek dampak dari, ya, amalnya itu, ibadahnya itu. Tapi kemudian ketika seorang mungkin masih dalam tahap, ya kan, tazkiyatun nafasnya, maka cukup kata Rasulullah, rak'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan. Berbeda istilahnya saja. Barang siapa yang mendirikan 12 rakaat, ya, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Ya, 2 rakaat subuh, ya kan, 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Begitu cara Rasulullah SAW. Nah, ini yang namanya targhib. Dalam proses tazkiyatun nafas, targhib ini penting. Karena itu yang membangun motivasi semangat orang sehingga kemudian melakukan proses tazkiyatun nafs. Ya, jadi tazkiyatun nafas itu induknya itu adalah mendirikan sholat. Maka dibuka di literatur mana saja yang terkait dengan proses tazkiyatun nafs, mensucikan diri itu, ya, ibadah. Ya, karena apa? Yang mencapai mahabbah, mencintai Allah itu dari ibadah itu adalah sholat. Maka sholat yang utama. Tingkat-tingkat sholat tadi setelah sholat rawatib. Ini karena sudah ini ya, sudah habis ya waktunya. Tingkat-tingkat sholat setelah rawatib itu ada namanya wa minal laili fatahajjat bihi. Ya, tahajud. Terus ternyata setelah dikaji betul, ya, waktu yang paling bagus, ya, untuk proses mensucikan diri itu adalah waktu apa? Waktu malam. Dan manusia ini antara apa? Antara mukhalatah, bercampur dengan orang banyak, beraktivitas, dengan uzlah, ya, menyendiri itu penting. Ini keseimbangan namanya, antara dia beramai-ramai dengan berkesendirian. Waktu yang paling bagus, yang paling pas untuk uzlah itu adalah waktu tahajud. Maka bahasanya Allah, wa minal laili fatahajjat. Dan kalimatnya tahajud. Di sisi yang lain, qiyamul laili, qumil laila. Aktivitasnya apa? Sholat, ya kan? Karena di sholat itu ada membaca Al-Quran, ada zikirnya, ya kan? Ada gerakannya. Maka sholat itu yang paling pokok. Silakan kemudian warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran. Nanti kita bicara juga tentang bagaimana, ya, tilawah Al-Quran dalam proses tazkiyatun. Wah, luar biasa. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Memang, ya, kalau untuk tilawah itu, ya, yang paling bagus, ya, membaca ayat-ayat Allah yang paling bagus itu adalah di waktu malam. Wa aqwamu qila. Beda ketika kita membaca Al-Quran di waktu malam, di waktu tahajud itu dengan selain itu. Makanya banyak orang soleh itu, ya, memperbanyak, ya, di waktu tahajud itu membaca Al-Quran. Tinggal membagi, ya, membagi antara sholatnya, membaca Qur'annya, ya, bahkan majelis, ya, zikir, majelis ilmunya. Dan jangan lupa Pak, di akhir-akhir daripada malam itu ada namanya sahur. Jadi sahur itu adalah waktu akhir dari waktu malam, namanya waktu sahur. Nah, di antara keberkahan sahur itu adalah memperbanyak istighfar. Itu Allah sebut di dalam Al-Quran dengan wal mustaghfirina bil ashar. Ya, orang-orang yang melakukan tazkiyatun nafas itu
dia punya kebiasaan istighfar di waktu sahur, itu bagian dari tahajud. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka selalu apa? Berkomitmen membiasakan yang namanya memohon ampunan Allah. Untuk apa istighfar itu? Istighfarnya juga proses dari tazkiyatun nafas. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, biar kita tahu posisi seorang hamba ini membutuhkan Allah. Dan dengan kelalaian kita memohon ampunan Allah, maka Allah ampunkan. Kita tahu Allah yang maha pengampun. Ketika kita tahu Allah yang maha pengampun, ternyata dampak dari keampunan Allah itu apa? Wa yursilis samaa'i 'alaikum midrara. Allah datangkan apa? Dari langit. Nah, ini bahasanya Allah gitu. Allah datangkan dari langit sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Dalam diri kita ketenangan. Pikiran kita menjadi lapang. Ya. Kemudian apa? Badan kita menjadi sehat. Ya, yursilis sama alaikum min dalam kehidupan kita Allah datangkan subular rizki. Ya, pintu-pintu rizki. Yursilis sama alaikum midrara. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Jadi kalau mau ingin kaya itu perbanyak istighfar. Karena apa? Dampak dari istighfar itu Allah yumditkum bi amwalin. Kamu mau apa? Nah, ini baru urusan diberi harta ini. Ya, belum lagi nanti kita bicara tentang bagaimana mengelola harta. Yang kemudian muncullah sampah-sampah ya, dari pengelolaan harta. Yang berat itu kan sampah itu sampah hati. Ya kan? Sampah hati ini yang berat. Kita merasa nih orang lain nggak jujur sama kita ini. Ya, ketika kita tahu dia nggak jujur, wah habis-habisan kita maki dia, habis uhuahnya. Betul nggak? Ya, dalam bisnis. Ya, wah katanya. Wang tipu dan lamo kawan kan tipu juga dan katanya. Iya mana? Ya kan? Dalam bisnis tuh, waduh, kadang keluar kata-kata. Dan itu tidak hanya ya kayak kita ini. Ya kadang udah, mohon maaf, ilmunya udah seabrek-abrek, baca kitabnya udah luar biasa, itu keluar juga. Ya caci maki dan lain sebagainya, itu masalah harta. Maka diingatkan kita tentang Allah yang memberikan harta. Yumditkum bi amwalin. Yang belum dapat keturunan, maka banyak istighfar. Bi amwalin wa banin. Insya Allah Allah berikan yang namanya keturunan. Maka banyak yang datang, Ustaz nih gimana, kami ini udah ya mau 40 ini belum juga dapat anak. Nah, maka saya tanya, gimana istighfarnya? Nah, kemudian dah dilakukan istighfar. Enggak juga Ustaz. Dosisnya kurang. Ya, misalnya kalau ada obat untuk tidur itu yang berapa miligram, 1 miligram. Kurang dosisnya, tak kasih yang 2 miligram. Gitu. Perbanyak istighfarnya. Wong Rasulullah saja yang dah diampuni dosanya, istighfarnya berapa minimal? 100 kali sehari. Kita ingin punya hajat dengan Allah, istighfarnya malu-malu, maksudnya sedikit. Maka perbanyak istighfarnya. Maka insya Allah kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan suatu hikmah. Kita mesti bicara hikmah di balik hukum Allah. Wa yumditkum bi amwalin, harta, wa banin, wa yaj'al lakum anhara. Ya, sesuatu yang membuat kita apa? Nyaman dalam hidup kita ini. Maka kata Rasulullah SAW, sesuatu yang membuat orang nyaman, bahagia itu ada 4 kata Rasulullah. Dia memiliki apa? Al-baitul wasi', rumah yang luas. Iya kan? Kemudian apa kata Rasulullah? Al-baitul wasi' wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Silakan. Ya, dapat beli Fortuner, beli Fortuner. Dapat beli Alphard, beli Alphard. Ya, dapat beli Mercy, beli Mercy. Tapi ingat, ya, bagian dari qanaah kita, jangan sampai kita beli Alphard, tetangga kita tidak makan pula. Nah, itulah banyak orang memilih-milih. Nah, ini dalam tazkiyatun nafas nanti. Ya, kita pahami, oh ternyata keseimbangan itu tidak hanya mementingkan diri sendiri. Membangun ekosistem itu penting. Ketahanan diri, kepercayaan diri, potensi diri. Tapi ingat, ada ekosistem membangun ya kemandirian kita, tapi kemudian ada ekosistem kita ini
punya apa? Kecenderungan sosial. Maka peduli terhadap orang lain. Maka nanti ada terkait dengan apa? Zakat, ya kan? Nah, itu tazkiyah juga itu zakat itu. Ada sholat, ada zakat. Membangun ekosistem. Ada ekosistem diri kita. Ada ekosistem kita peduli terhadap lingkungan ini. Ya, termasuk orang. Dengan lingkungan aja kita peduli, apalagi orang lah. Nah, kadang yang anehnya nih, orang peduli lingkungan tapi nggak dianggapnya orang lain ini bagian dari lingkungan, ini aneh. Ya, berjuta-juta, bermiliar-miliar dia untuk apa? Membangun lingkungan yang bagus, tapi dia lupa, ya, dia berinteraksi dengan orang banyak, nggak dipedulikan. Nah, ini nggak begitu di dalam Islam, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita lanjutkan, ya. Tadi sekilas bagaimana kemudian sholat menjadi bagian yang terpenting dalam proses tazkiyatun nafs, ya. Begitu juga sholat-sholat yang lain, ada namanya sholat duha. Lakukan. Makanya Rasulullah SAW mentargib kita itu sebagai penutup, ya, mentargib kita itu, kadang ada orang udah berat juga Ustaz kalau sholat jam 9, jam 10. Oke. Tapi kata Rasulullah SAW ada pilihan. Siapa yang sholat subuh berjamaah, nah, insya Allah dia udah mulai terbiasa sholat subuh berjamaah. Duduk-duduk dia berzikir. Atau majelis ilmu, baca Quran. Sampai terbit matahari. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka seperti dia berangkat haji dan umroh. Itu cara Rasulullah. Sehingga terpenuhi kebutuhan apa? Sholat duhanya. Maka sebagian fuqaha mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu duha. Maka untuk mempertautkan ini, larangan Rasulullah untuk sholat, ya, di waktu matahari terbit dengan sholat di awal waktu duha ini, itulah yang kita kasih jarak, ya, 10 menit ke atas, ya. Ada yang katakan 5 menit Ustaz, iya dah, yang penting jangan ketika matahari terbitnya, karena jangan sampai pula kita berdebat masalah 5 menit, 10 menit. Iya kan, ujung-ujungnya nggak sholat. Nanti kotoran lagi Pak, yang berat ini kan kotorannya apa? Emosi, kotoran hati, nggak suka orang lain itu, ya, apa, mengalahkan kita. Ini yang harus ditazkiyah terus. Jadi ada proses tilawah, ada proses tazkiyah. Di sisi yang lain dia harus disupport dengan proses taklim. Mudah-mudahan majelis-majelis ilmu kita ini, ya, menguatkan proses tilawah dan tazkiyah kita. Nanti insya Allah saya populerkan ya istilah tilawah, tazkiyah dan taklim nih, sehingga kita mudah dalam memahami kajian tazkiyatun nafs ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.